Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Cintani Serina Utami. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang membudidayakan ikan konsumsi, yaitu ikan gurame. Ikan gurame adalah sejenis ikan air tawar yang populer dan disukai sebagai ikan konsumsi di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Ciri-ciri ikan gurame: bentuk tubuhnya panjang, tinggi, dan pipi ke samping dengan panjang maksimal 65 cm. Rahangnya memiliki gigi-gigi kecil dan gigi deretan luar ukurannya lebih besar. Sisiknya besar dan kasar. Memiliki duri pada sirip punggung. Sirip perut jari-jari pertama berupa duri pendek. Sirip perut jari-jari kedua berupa cambuk yang lentur dan panjang. Ikan muda memiliki moncong yang runcing dengan 8-10 pita melintang di tubuhnya. Umumnya warna tubuhnya abu kehitaman serta warna putih di bagian kepala. Mudah berkembang di dataran rendah dengan ketinggian lokasi yang cocok untuk budidaya. Adapun perbedaan ikan gurame betina dan ikan gurame jantan. Ciri-ciri induk betina ikan gurame: yang pertama, di dahi tidak terdapat tonjolan atau cula. Yang kedua, warna badan lebih terang. Yang ketiga, dasar sirip dada berwarna gelap atau kehitaman. Yang keempat, perut membulat. Dan yang kelima, badan relatif panjang. Ciri-ciri induk jantan ikan gurame: yang pertama, di dahi terdapat tonjolan atau cula. Yang kedua, warna badan lebih gelap dan agak pucat. Dan yang ketiga, gerakan lebih lincah. Dan yang terakhir, perut dekat anus. Cara budidaya ikan gurame. Yang pertama, seleksi indukan. Seleksi gurame. Tahapan awal yang perlu dilakukan dalam budidaya ikan gurame adalah memilih indukan ikan yang siap dipijahkan. Indukan gurame yang siap dipijahkan adalah yang berumur 3-7 tahun. Yang kedua, persiapan kolam pemijahan, pengeringan dan pembersihan dasar kolam, baik jenis kolam konvensional maupun terpal, pengisian air kolam, pemasangan sarang atau sosok, dan menyediakan bahan pembuat sarang. Yang ketiga, proses pemijahan ikan gurame. Yang pertama, masukkan induk gurame yang sudah lolos seleksi ke dalam kolam pemijahan. Jumlah ikan gurame jantan dan betina berbanding 1:3. Yang kedua, secara alami induk jantan akan membuat sarang menggunakan material yang sudah disiapkan. Yang ketiga, setelah sarang siap, maka indukan jantan akan mengajak indukan betina untuk melakukan pemijahan di sarang yang telah dibuat. Yang keempat, setelah pemijahan selesai dilakukan, induk betina menutup lubang sarang dengan ijuk atau rumput kering. Yang kelima, induk betina bertugas menjaga anaknya dengan mengipas-ipaskan siripnya ke arah sarang dengan tujuan dapat meningkatkan kadar oksigen yang larut di dalam air. Yang keenam, indukan jantan kembali membuat sarang untuk selanjutnya melakukan pemijahan dengan betina lainnya. Ciri-ciri induk ikan gurame yang sudah matang dan siap dipijahkan. Yang pertama, perut membesar ke arah belakang. Yang kedua, anus tampak putih kemerahan. Dan yang terakhir, perut terasa lebih lembek jika diraba. Yang keempat, penanganan telur gurame. Langkah berikutnya dalam budidaya ikan gurame yaitu penanganan telur. Cara untuk mengetahui telur ikan yang siap untuk ditetaskan adalah dengan ciri bau amis dan adanya minyak tepat di atas sarang pemijahan. Dan yang kelima, pemeliharaan dan penetasan larva gurame. Telur akan menetas pada hari ke-2-3 setelah pemijahan. Usahakan telur menetas pada air yang bersih dan suhu air stabil antara 27-28 Celcius. Biarkan benih ikan gurame berada pada bak penetasan hingga berumur 10 hari. Setelah benih berumur 11 hari, pindahkan ke dalam bak pendederan pertama. Keenam, persiapan bak pendederan. Buatkan bak pendederan berukuran 2,5 meter sampai 4,5 meter. Isi bak pendederan dengan Daphnia yang berfungsi sebagai pakan alami ikan gurame. Bak ini memiliki daya tampung hingga 2000 ekor benih ikan. Yang ketujuh, pendederan ikan gurame. Dalam budidaya ikan gurame, tahapan pendederan harus dilakukan saat bak pendederan telah siap. Jika bak pendederan telah siap, masukkan ikan
ke dalam bak khusus pendederan. Setelah ikan berada di kolam pendederan selama 14 hari, diberi pakan ikan gurame alami yaitu Daphnia. Kemudian pindahkan ikan ke dalam kolam utama. Yang ke-8, persiapan kolam ikan gurame. Kolam gurame, pemindahan ikan dari bak pendederan ke kolam harus dilakukan pada pagi hari, mulai dari pukul 7.00 sampai 9.00. Hal ini bertujuan untuk mengurangi stres pada ikan. Berikut tahap persiapan kolam ikan. Bersihkan dan keringkan kolam. Lakukan persiapan dasar kolam untuk kolam tanah, cangkul tanah untuk mempercepat proses dekomposisi. Perbaiki saluran keluar masuk air kolam dengan memasang filter atau saringan di pintu saluran masuk air. Ini berguna untuk melancarkan sirkulasi air dan meminimalisir serangan hama penyakit. Lakukan pengapuran kolam menggunakan kapur dolomit. Tujuannya agar pH air tetap stabil saat diisi air. Lakukan pemupukan dasar kolam menggunakan pupuk kandang. Ini sangat penting untuk menyediakan pupuk alami. Tambahkan bioorganik stimulan yang berbahan dasar bakteri penunjang. Ini sangat berguna untuk menumbuhkan plankton yang berfungsi sebagai pakan ikan gurame alami selama berada di kolam. 10. Pembesaran ikan gurame. Tahap pembesaran dalam budidaya ikan gurame dilakukan pada kolam utama. Luasan kolam berbeda-beda sesuai dengan jenis kolamnya. Pada kolam tanah, luasan yang optimum adalah 200 meter persegi dengan kedalaman sekitar 1 meter. Ukuran kolam ini cukup optimum digunakan hingga masa panen tiba. Adapun jenis-jenis ikan gurame. Yang pertama gurame soang, yang kedua gurame paris, yang ketiga gurame jepun atau Jepang, yang keempat gurame porselin, yang kelima gurame batu, yang keenam gurame blue sapphire, yang ketujuh gurame kapas, dan yang kedelapan gurame bastar. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.